warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Insinyur H. Budi Juanda MM selaku PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, mewakili Pak Ridwan Kamil yang berhalangan hadir pada hari ini. Bapak Mangadar Situmorang PhD selaku Rektor Unpar. Bapak Dr. Agus Supriyatna S. Sos MSI selaku perwakilan dari LLK Dikti 4. Bapak Profesor Insinyur Wijoyo A. Prakoso MSc PhD GN selaku Ketua Hati. Bapak Profesor Dr. Insinyur Iswadi Imran MASC PhD selaku Ketua Hati. Para keynote dan pembicara, Dekan Fakultas Teknik dan jajarannya, Bapak dan Ibu peserta, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di Seminar Rehabilitasi dan Mitigasi Pasca Bencana Cianjur 21 November 2022. Perkenalkan, saya Laras Aprilia. Saya Kevin Jo. Kami berdua akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker selama acara berlangsung. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama untuk para korban bencana gempa Cianjur dan demi kelancaran pada hari ini. Kami mengundang Bapak Insinyur R. Suryadedi Sastra Atmaja untuk memimpin doa bersama. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengawali daripada acara pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah pencipta langit dan bumi, dan marilah kita sama-sama berdiri. Saya akan berdoa sesuai dengan keyakinan yang dianut saya sendiri, dan Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maha besar Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, pagi hari ini kami datang hadir di hadapan-Mu dalam keprihatinan dan duka kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami menyembah Engkau sebagai pencipta langit dan bumi yang memiliki akan kuasa atas segala kehidupan. Pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa, menyampaikan permohonan kami kepadamu untuk saudara-saudara kami yang terdampak dengan bencana gempa bumi di kawasan Cianjur dan sekitarnya. Ya Allah yang Maha Pengasih, kiranya rahmat pertolongan-Mu boleh terus dinyatakan kepada mereka yang terdampak bukan hanya karena harta benda yang hancur, tetapi karena mereka ditinggalkan oleh saudara-saudara, sahabat, dan kekasih. Engkau panggil mereka dalam kedukaan. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, sehingga mereka berangsur-angsur boleh mendapatkan rehabilitasi, kekuatan mental dan spiritual mereka terus ditingkatkan. Demikian juga pemulihan, rehabilitasi atas harta benda, tempat-tempat hunian dan kebutuhan boleh segera dapat terpenuhi, dan semua yang diprogramkan oleh semua pihak, baik pemerintah, elemen-elemen masyarakat yang mereka memiliki hati, mereka telah berkarya sampai saat ini, boleh berjalan dengan baik.
dan mereka boleh mengakhiri akan segala sesuatu yang alami mereka saat ini dengan mereka boleh dipulihkan. Ya Allah, kalau pagi hari ini kami datang berkumpul di tempat ini, di Bumi Parahyangan di Tatar Sunda di Universitas Katolik Parahyangan, kami para sivitas akademi, para ahli dan komunitas-komunitas yang bergerak di dalam bidang pembangunan dan keahlian konstruksi, demikian juga dengan unsur-unsur pemerintah yang terkait, termasuk pemerintah daerah. Dalam keprihatinan kedukaan ini kami terus ingin berkarya, sehingga pada pagi hari ini dicanangkan acara seminar untuk rehabilitasi terdampak gempa di Cianjur. Ya Tuhan, ya Allah kami, kiranya acara ini atas pertolongan dan bimbingan-Mu dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Dan apa yang dipersiapkan dan akan disampaikan di dalam acara ini oleh berbagai pihak, berbagai unsur yang mereka juga memiliki keprihatinan dan tergerak hatinya untuk mereka menuangkan karya bagi akibat daripada bencana ini. Mereka menulis sesuatu, mengungkapkan sesuatu, ini kiranya akan menjadi berarti di dalam masa yang akan datang, dan khususnya untuk menanggulangi pasca bencana ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini dalam pertolongan Tuhan. Dan kiranya segala kelemahan dan kekurangan kami, mohon Tuhan memberikan pengampunan, dan biarlah semuanya diberikan kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan kewajiban sampai saat akhirnya dengan baik. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu Allah Pencipta yang memberikan hidup dan kehidupan bagi kami sekalian. Amin. Kami persilakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Suryadi Sastratmaja. Selanjutnya seluruh peserta dipersilakan kembali berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan himne Unpar. Di sana
bijaksana, adillah di antara kami, Civitas Unica Paraya. Terimalah karya kami, akal budi tangan dan hati, persembahan nada nusa pertiwi mahkamah Pancasila sakti. Tribuna sancaya bakti, sesati alma mater kami. Baik, terima kasih. Kepada para peserta dipersilakan untuk kembali duduk. Selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia Seminar Rehabilitasi dan Mitigasi Pasca Bencana Cianjur 21 November 2022, yaitu Bapak Profesor Paulus Pramono Raharjo, PhD. Untuk itu kepada Bapak Profesor Paulus Pramono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Budi, Bapak Bupati Cianjur atau yang mewakili, Bapak Rektor dengan jajarannya, pengurus yayasan atau yang mewakili, Bapak Dekan Fakultas Teknik dan para pejabat di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, dan para peserta yang sangat kami hormati. Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada Bapak Rektor dan Bapak Dekan Fakultas Teknik yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan seminar ini. Satu di antara bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak gempa Cianjur adalah pemikiran-pemikiran yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, dan sekaligus juga memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai bencana-bencana yang telah terjadi selama ini di Indonesia, khususnya adalah di Cianjur. Pada hari ini kita berkumpul dan mengumpulkan para pakar untuk bersama-sama mendiskusikan, membicarakan, dan sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang saat ini berada di Cianjur. Namun tidak luput kita di Kota Bandung dan Jawa Barat serta sekitarnya juga adalah merupakan daerah yang sangat dipengaruhi oleh ancaman-ancaman bencana yang akan datang. Oleh karena itu, harapan kami adalah seminar ini dapat memberikan pengetahuan, baik pengalaman-pengalaman maupun praktek dan teori-teori yang dapat kita terapkan untuk memecahkan permasalahan kita bersama. Akhirnya kami mengucapkan selamat berseminar, dan harapan kami adalah bahwa seminar ini dapat membawa kebajikan bagi semua orang dan juga bagi masyarakat Cianjur khususnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Paulus Pramono. Selanjutnya kepada Bapak Dodi Yudianto PhD selaku Dekan Fakultas Teknik dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Ternyata
Ya. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa peserta dari seminar ini. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, khususnya kepada Bapak Budi Juanda yang mewakili Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, kemudian juga Bapak Bupati Cianjur yang mewakili ya, Pak Agus ya, yang mewakili dari LL Dikti Wilayah 4, dan juga para narasumber yang hari ini hadir secara luring maupun juga secara online, ya, secara daring. Dapat kami informasikan bahwa kegiatan ini sebenarnya adalah sangat-sangat mendadak, gitu ya. Ya, jadi pada saat bencana gempa itu terjadi, sebenarnya dari Unpar ya ini sudah bergerak ya melakukan tindakan gitu ya. Jadi Pak Paulus Pramono beserta tim ini langsung menuju ke lapangan ya melakukan identifikasi ya, investigasi terutama terkait dengan bencana longsor gitu ya yang diakibatkan oleh gempa, kemudian juga bersama dengan teman-teman dari ITB dan juga HAKI gitu ya. Nah, ini diwakili juga ini oleh Ibu Dina ya, ini untuk juga ke lapangan melakukan asesmen kerusakan dari struktur gedung dan fasilitas umum yang ada di Cianjur gitu ya. Dan secara institusi juga unit ya kegiatan mahasiswa ya dipimpin oleh Pak Rektor sendiri ya bersama dengan para wakil rektor ya, ini kemudian mengirimkan juga mahasiswa untuk terjun ke lapangan ya membantu masyarakat setempat. Ya. Begitu Pak Paulus menyampaikan bagaimana kalau kita menyelenggarakan sebuah seminar sebagai kontribusi ya kita sebagai universitas gitu ya atau perguruan tinggi terhadap bencana yang terjadi, ya saya langsung mengatakan Pak Paulus, saya dukung Pak. Ya, dan saya sangat berterima kasih ya Pak Rektor juga memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya acara ini. Dan mudah-mudahan dari acara ini kita bisa mendapatkan masukan yang bermanfaat ya, khususnya dalam rangka pemulihan ya dari daerah dari daerah bencana Cianjur dan juga dalam rangka ke depan mitigasi ya bencana gempa yang mungkin juga terjadi di tempat lain. Ya, seperti yang kita ketahui pagi ini juga terjadi bencana ya gempa ya. Terjadi gempa di Sukabumi, mudah-mudahan tidak ada korban gitu ya. Ya, karena ini terus terang sangat memberatkan gitu ya, bukan hanya untuk masyarakat yang terdampak, tapi kita secara nasional juga memberikan keprihatinan. Dan Pak Presiden pada pagi hari ini bertolak kembali ke Cianjur untuk memberikan dukungan dan bantuan. Ya, kita doakan bahwa semoga semuanya itu dilancarkan. Termasuk seminar ini, ya saya yakin dengan kehadiran para pakar, ya narasumber, dapat bisa memberikan masukan yang sangat-sangat bermanfaat dalam pengelolaan atau manajemen bencana khususnya terkait dengan gempa ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga atas kerja keras dari panitia yang dalam waktu sangat singkat ya berhasil menyiapkan kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat berseminar. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dodi Yudianto atas sambutannya. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Insinyur Iswandi Imran, MASc, PhD, selaku Ketua HAKI Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, Bupati Cianjur atau yang mewakili pimpinan Yayasan Unpar beserta jajaran, Rektor Universitas Parahyangan beserta para wakil rektor yang ikut hadir, Dekan Fakultas Teknik Unpar beserta para wakil dekan, Ketua Jurusan Teknik Sipil, Ketua Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, Ketua Panitia Seminar serta para anggota, para pembicara kunci serta narasumber diskusi panel, serta seluruh undangan dan peserta yang bergabung dalam acara seminar ini, baik yang hadir secara langsung maupun melalui media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti seminar ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui telah terjadi gempa pada 2 minggu yang lalu di Cianjur. Ya. Gempa ini menimbulkan kerusakan bangunan baik itu fasilitas umum, ya, termasuk kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, gedung sekolah, serta rumah-rumah penduduk. Ya. Kalau kita melihat data dari BNPB per akhir November 22, ya, itu dinyatakan bahwa kerusakan itu terjadi pada lebih dari 50.000 bangunan, ya, termasuk rumah tentunya yang paling dominan, ya, dan menimbulkan korban jiwa hingga lebih dari 300 orang meninggal. Kami atas nama HAKI, ya, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, sebagai organisasi nasional yang menghimpun para ahli konstruksi di Indonesia, tentunya sangat prihatin terhadap kejadian gempa Cianjur yang telah mengakibatkan kerusakan berbagai konstruksi bangunan tersebut. Ya. Sebagai organisasi yang sangat concern, ya, serta memperhatikan konstruksi bangunan-bangunan yang saat ini pun, ya, belum sepenuhnya up to standard, ya, di beberapa tempat di Indonesia. Ya. Maka kami memandang penting sekali acara seminar pada hari ini dalam rangka untuk sosialisasi dan diseminasi impact, ya, terkait bencana gempa, serta meningkatkan pemahaman kita bersama terhadap risiko guncangan, memperkuat tata kelola mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ya. Tentunya banyak pembelajaran yang bisa kita petik, ya, dari setiap kejadian bencana, khususnya bencana gempa Cianjur yang 2 minggu yang lalu. Ya. Untuk kemudian hal ini kita jadikan bekal untuk menghadapi potensi bahaya gempa yang memang selalu ada di sekitar kita. Ya. Salah seorang ahli geologi terkenal mengatakan, ya, bahwa gempa pada dasarnya tidak membunuh, ya, tapi runtuhnya bangunanlah yang menyebabkan timbulnya korban jiwa. Nah, keruntuhan bangunan inilah yang harusnya kita cegah dari awal. Ya, kita mitigasi. Bangunan seharusnya didesain dengan kinerja yang terjeleknya adalah life safety, atau melindungi jiwa manusia yang ada di dalam dan di sekitar bangunan. Ketentuan SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk mencapai tujuan ini, itu dalam perancangan pada dasarnya sudah sangat memadai. Tinggal kita implementasikan secara konsisten, ya, termasuk tentunya dalam pelaksanaannya. Nah, ketentuan-ketentuan SNI ini selalu diupdate, ya, seiring dengan perkembangan keilmuan, serta bertambahnya data-data gempa baru, ya. Dan HAKI, HATI, dan beberapa asosiasi profesi lainnya tentunya ikut berkontribusi di dalam proses updating ini. Nah, yang menjadi concern kita saat ini adalah bagaimana dengan bangunan-bangunan existing yang kita ketahui didesain, ya, dengan ketentuan SNI yang lama. Ya, tentunya kalau kita tinjau terhadap ketentuan yang baru, ya, banyak atau bukan banyak, ya, tapi mungkin ada beberapa kerentanan yang dimiliki oleh bangunan tersebut, ya. Nah, pada dasarnya saat ini Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan, ya, bekerja sama dengan Pusken dan juga dengan beberapa asosiasi profesi termasuk HAKI, ya, HATI, ya, ini telah menyusun suatu rancangan SNI untuk evaluasi dan rehabilitasi bangunan existing. Nah, rancangan ini tentunya nanti bisa kita gunakan, ya, untuk memitigasi risiko runtuhnya bangunan-bangunan existing yang berada di wilayah yang kita ketahui memiliki potensi yang tinggi, ya, terhadap gempa, ya. Nah, pada akhir sambutan ini sebagai Ketua HAKI, kami ingin mengucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara yang telah mengundang HAKI untuk ikut berpartisipasi, berkontribusi di dalam acara seminar ini, ya. Semoga kegiatan seminar ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, untuk peningkatan pengetahuan dan juga tentunya kesiapsiagaan kita semua terhadap bencana. Selamat mengikuti seminar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Iswandi. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Insinyur Wijoyo A. Prakoso MSc PhD GM selaku Ketua HATI Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu yang
ada di lokasi maupun yang daring. Pertama-tama kami ucapkan salam hormat kami untuk Gubernur Jawa Barat atau mewakili Bupati Cianjur atau mewakili jajaran Yayasan Universitas Katolik Parahyangan, jajaran pimpinan Universitas Katolik Parahyangan, dan juga para panitia dan Bapak Ibu semua. Adalah keprihatinan kita semua setelah terjadi gempa di Cianjur beberapa pekan yang lalu, yang kita tahu semua mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Dan marilah kita menyampaikan duka kita sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan para korban jiwa dapat diterima di sisinya, dan korban yang lain segera dapat dipulihkan kembali pada kehidupan yang normal. Dalam konteks gempa dan kemudian juga dalam kasus Cianjur ini, kita lihat bahwa kemudian juga banyak kejadian tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa dan juga guncangan-guncangan gempa yang mengakibatkan kerusakan bangunan. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia sebagai asosiasi profesi di Indonesia siap untuk mendukung para stakeholders, para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dan segala stakeholders lainnya untuk melakukan proses rehabilitasi, recovery dengan semangat untuk back build better. Dan tentu ini membutuhkan bukan hanya saja peraturan-peraturan atau juga standar, tapi juga kebersamaan untuk kemudian kita bisa membangun lebih baik dengan mempersiapkan pada mulai dari tataran yang makro, pada peraturan, kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, sampai kemudian bagaimana kita juga bisa memberikan dukungan pada tingkat di lapangan agar tadi semangat back build better-nya itu dapat tercapai. Dan tentu kami terakhir mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Katolik Parahyangan yang sudah berinisiatif, khususnya kepada Prof. Paulus Raharjo yang sudah berinisiatif mengadakan seminar ini. Mari kita bersama-sama bekerja sama dengan semua stakeholders agar recovery, rehabilitasi, dampak dari gempa Cianjur ini dapat segera kita lakukan dengan lebih baik. Demikian sambutan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Profesor Wijoyo atas sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Agus Supriyatna SSOS MSI selaku perwakilan dari LLK Dikti 4 dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Yang saya hormati Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Situmorang PhD, yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala BPBD Jawa Barat, yang saya hormati Bupati Kabupaten Cianjur atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pelaksana Seminar, yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Unpar, yang saya hormati keynote speech Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc, PhD, IPU, yang saya hormati keynote speech Profesor Dr. Kurniatmanto Sutroprawiro, SHMA, yang saya hormati keynote speech Profesor Insinyur Wijoyo A. Prakoso, MSc, PhD, GEng dari HATI, Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, yang saya hormati Profesor Dr. Iswandi Imron, PhD dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, yang saya hormati Pak Insinyur Davi Sukamta dari HAKI, yang saya hormati
para narasumber seminar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati dan saya banggakan peserta seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita dapat mengikuti seminar rehabilitasi dan mitigasi pasca bencana gempa Cianjur yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan. Saya mewakili kepala lembaga yang berhalangan hadir di pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 sangat mendukung dan mengapresiasi diselenggarakannya seminar rehabilitasi dan mitigasi pasca bencana gempa Cianjur dengan menghadirkan para narasumber dari multidisiplin ilmu. Harapannya adalah seminar ini dapat memberikan pemahaman tentang manajemen kebencanaan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah maupun masyarakat umum, sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana ini. Dan bisa saja nanti dari hasil seminar ini bisa dirumuskan kurikulum terkait dengan kebencanaan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 telah merespon kejadian gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini yang terjadi pada tanggal 21 November. Kami telah membentuk 12 koordinator wilayah untuk penggalangan bantuan bencana yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi swasta di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Bantuan-bantuan bencana yang terkumpul berupa makanan, tenda, selimut, dan lain-lain, dan berupa uang terkumpul sejumlah 870.396.702 dan bantuan ini sudah kami salurkan secara bertahap. Sudah 2 tahap kami salurkan dan untuk tahap berikutnya kami di minggu ini akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tentu saja bekerja sama juga dengan BNPD dan BPBD. Karena yang kami dapatkan informasi setelah kami melakukan kunjungan ke lokasi, ke Cianjur, itu sekarang kebutuhannya itu banyak membutuhkan air bersih, kemudian penerangan, jadi buatkan genset dan lain sebagainya. Dan juga kami berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang ada fakultas psikologinya dengan memberikan trauma healing kepada para korban bencana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti seminar. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi rehabilitasi dan mitigasi bencana di Kabupaten Cianjur dan umumnya untuk bencana di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Supriyatna atas sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Mangadar Situmorang PhD selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Belum bosan kata sambutan kan? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Menyertai rasa duka, kepedulian, dan doa kita bagi para korban bencana alam di Cianjur dan sekitarnya. Pada kesempatan ini juga saya atas nama Universitas Katolik Parahyangan
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menunjukkan kepedulian, perhatian, dukungan, bantuan kepada para korban. Untuk itu juga kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun juga kabupaten, juga kepada lembaga pemerintahan, khususnya dalam lingkup pendidikan tinggi, L2 Dikti sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Agus, di bawah arahan Bapak Kepala Lembaga L2 Dikti, seluruh perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat, Banten, L2 Dikti 4 telah memberikan upaya bantuan kepada para korban. Dan secara khusus juga ingin menyampaikan kepada lembaga yang paling ada di garis terdepan, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang pada kesempatan ini juga Pak Budi Juanda berkenan hadir, baik mewakili Pak Gubernur maupun juga mewakili Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengiringi rasa duka dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pada kesempatan ini juga kita sama-sama melihat bagaimana aspek dan peran perguruan tinggi juga dilihat dari sisi keilmuan maupun juga pendidikan. Untuk itu, apresiasi pertama patut disampaikan kepada inisiator, penggagas seminar ini, Pak Paulus Pramono Raharjo, dan seluruh jajaran dukungan yang diberikan oleh Pak Dekan Fakultas Teknik dan rekan-rekan di Fakultas Teknik Unpar. Dan peran akademik ini juga diperkuat oleh para narasumber, Bapak Profesor Sri Widiantoro yang akan juga memberikan pemikiran beliau sebagai ahli geofisika, guru besar di Institut Teknologi Bandung, yang juga sehari-hari sebagai rektor Universitas Kristen Maranatha. Juga kepada Profesor Iswandi, Profesor Wijoyo, Profesor Kurniatmanto, dan juga para narasumber lain, Pak David, Pak Adrin, Ibu Rinda, Pak Nathan, dan seluruh narasumber yang akan memberikan sekali lagi pemikiran, ilmu, pengalaman, ataupun juga yang terkait dengan berbagai hal dalam mitigasi dan rehabilitasi kebencanaan. Untuk itu, atas nama Universitas Katolik Parahyangan, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang pada kesempatan ini berkenan hadir untuk mengikuti seminar ini dan juga yang memberikan dukungan pada penyelenggaraan seminar ini. Akhirnya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Provinsi Jawa Barat yang sekali lagi diwakili oleh Pak Budi Juanda, dan juga kepada pimpinan L2 Dikti, kepada Pak Samsuri yang diwakili oleh Pak Agus Priyatna, dan seluruh pihak yang membuat acara ini bisa berjalan dengan sangat baik. Semoga seminar ini membawa banyak kebaikan dan berkah untuk kita dan juga untuk banyak orang. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Manggadar Situmorang atas sambutannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai CNCS. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan telah mengadakan acara tahunan yaitu Civil National Competition and Seminar atau yang biasa disebut CNCS. Nah, Civil National Competition and Seminar CNCS ini adalah rangkaian acara meliputi lomba dan seminar yang didasari 5 pusat studi dalam program studi teknik sipil. Di antaranya ada geoteknik, sumber daya air, struktur, manajemen proyek konstruksi, dan transportasi. Pada tahun ini, CNCS mengadakan 2 lomba dalam bidang geoteknik dan TSDA. Lomba CNCS dalam bidang geoteknik
telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 3 Desember 2022 kemarin dengan tema Bencana Lumpur Sidoarjo. Selanjutnya, kami akan mengumumkan pemenang juara lomba CNCS. Dimulai dengan juara 3 ada Universitas Gajah Mada Gamma Shine, yaitu El Ciliani KBR Bangun dan Muhammad Nabiel Fezir. Lalu untuk juara 2 ada dari Institut Teknologi 10 November ITS dengan Turap Keputih, yaitu Nabila Cahayuni Pribadio dan Ananda Fiti Aprilia. Selanjutnya, untuk juara pertama dari Universitas Katolik Parahyangan Unpar, yaitu dengan Pasifik Modern, ada Raymond Deprista, Sharon Victorina, dan Imade Brian Andiko. Kami mengundang untuk para pemenang untuk bisa naik ke atas panggung, serta Pak Mangadar Situmorang dipersilakan juga untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang. Baik, untuk juara 3 berhalangan hadir maka tidak dapat naik ke atas panggung. Ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada panitia mohon dipersilakan untuk mempotret. Terima kasih kepada para pemenang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan kami mohon Bapak Mangadar Situmorang untuk tetap berada di depan, serta kami mengundang Bapak Insinyur H. Budi Juanda MM selaku PLH kepada pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat dan Bapak Dodi Yudianto PhD untuk mendampingi. Selanjutnya adalah pembukaan acara seminar rehabilitasi dan mitigasi pasca bencana Cianjur 21 November 2022 oleh Pak Budi Juanda dan Pak Mangadar Situmorang yang ditandai dengan pemukulan gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama barangkali kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik acara pelaksanaan seminar untuk rehabilitasi dan mitigasi pasca bencana, karena pada dasarnya bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur adalah bencana daerah. Akan tetapi karena dampaknya yang sangat masif sehingga menjadi respon baik itu dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk pemerintah provinsi hampir di seluruh Indonesia mensupport pada penanggulangan bencana akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Untuk itu, di balik
rasa bela sungkawa tentunya dan pernyataan duka kita ada hikmah yang memang dapat kita ambil dari kejadian dan dampak gempa bumi dari Kabupaten Cianjur ini. Dan salah satunya seminar ini memang sangat relevan dengan apa yang akan kita hadapi. Karena memang ada pekerjaan besar yang harus kita laksanakan pasca bencana. Walaupun tanggap darurat ini juga pekerjaan yang luar biasa. Untuk itu, sekali lagi kami menyambut baik dan mendukung dengan spirit untuk kebangkitan Kabupaten Cianjur. Saya nyatakan pelaksanaan seminar rehabilitasi dan mitigasi untuk bencana di Kabupaten Cianjur dinyatakan dibuka. Dengan ini acara seminar resmi dimulai. Terima kasih Pak Mangadar, kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Dan acara berikutnya adalah sesi keynote speaker pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Haji Budi Juanda MM dengan tema update kondisi gempa Cianjur saat ini dan penanganannya. Lalu acara selanjutnya akan diambil alih oleh Bapak Dodi Yudianto PhD selaku moderator. Untuk itu kepada Bapak Dodi kami persilahkan. Oh iya, iya. Oh gitu ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, ini mengingat waktunya juga sudah sangat pendek, jadi izinkan saya Pak Budi membacakan CV singkat Pak Budi. Gitu ya. Nama lengkap itu Budi Juanda. Beliau lahir di Kota Garut 25 Maret 1966. Beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa ya di beberapa institusi. Ini yang pertama adalah di Kanwil Kehutanan Pemprov Maluku. Kemudian yang kedua itu adalah Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi NTT. Kemudian Kanwil Kehutanan Pemprov Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya itu adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini beliau menjabat sebagai PLH, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat. Ya, untuk itu saya persilakan Pak Budi. Ya. Terima kasih Bapak Dekan sebagai moderator. Dalam kesempatan ini izinkan kami mewakili ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk menyampaikan updating data penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Mengawali informasi tentang penanganan bencana, paling tidak nanti disampaikan itu sampai dengan tanggal 6 Desember 2022. Mengutip dari arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2022 yang menekankan pada pembangunan sistem edukasi kebencanaan berkelanjutan di daerah rawan bencana. Kemudian budaya sadar bencana harus dimulai sejak dini, mulai dari individu, keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Indonesia tangguh bencana harus dilakukan semua pihak karena penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Ini maknanya sangat terkait sekali dengan apa yang kita alami karena pada dasarnya penanganan bencana kerja bersama itu kita prakteknya kita jadikan laboratorium alam kita rasakan di Kabupaten Cianjur kemarin. Pada tanggal 21 November tahun 2022. Karena sebenarnya
Pada saat bencana ini terjadi, ini statusnya adalah bencana daerah. Bencana daerah Kabupaten Cianjur. Akan tetapi karena masifnya dampak dari bencana ini sehingga menjadi respon dan perhatian semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat, termasuk juga beberapa saudara kita dari pemerintah provinsi di Indonesia dan termasuk juga beberapa kabupaten kota. Baiklah, saya sampaikan beberapa barangkali tentang penanganan darurat gempa bumi di Kabupaten Cianjur terupdate 6 Desember 2022. Kita mulai dari kronologisnya barangkali berdasarkan informasi dari BMKG tanggal 21 November tahun 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter. Dengan pusat gempa berada di kilometer barat daya 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, lintangnya 6,84 lintang selatan dan bujurnya 107,05 bujur timur. Kedalaman 10 km dan lokasinya itu 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, 15 km timur laut Kota Sukabumi, 30 km tenggara Kota Bogor, 63 km barat laut Bandung, 78 km tenggara Jakarta dan tidak berpotensi tsunami. Jadi memang dampaknya pada saat itu yang paling terasa ada di 4 kabupaten. Selain sebagai epicentrum ada di Kabupaten Cianjur, terasa juga di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, termasuk juga terasa sampai ke Jakarta. Dampak di Kabupaten Sukabumi pun sebenarnya cukup berdampak karena ada beberapa kecamatan, sama juga 15 kecamatan terdampak di Kabupaten Sukabumi, hanya tidak ada korban jiwa. Dan yang memang menimbulkan kerusakan ada di 5 kecamatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi tanggap darurat bencana tentunya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Cianjur dengan didampingi oleh BNPB dan BPBD untuk mengerahkan semua pihak itu diantaranya sesuai dengan Undang-Undang 24 dan tahun 2007 dan PP 21 tahun 2008 ada dilakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan tempat hunian. Perlindungan terhadap sekelompok rentan, bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang cacat, serta pemulihan dengan segera, prasarana dan sarana vital. Ini contoh-contoh barangkali dampaknya baik itu bangunan, kemudian infrastruktur, kendaraan, termasuk korban-korban jiwa. Pada saat penanganan pada tanggal 21 malam, Bapak Gubernur bersama-sama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sudah tiba di lokasi kejadian, tepatnya ini di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Kabupaten Cianjur. Karena pada saat itu kita tiba, Cianjur sudah dalam keadaan gelap gulita. Sehingga pada saat itu dengan segala bahan peralatan logistik yang dibawa salah satunya oleh BPBD Provinsi Jawa Barat, kemudian juga ditindaklanjuti dari BNPB, kita menangani pertama adalah bagaimana menangani korban yang masuk ke rumah sakit RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, termasuk juga memindahkan pasien-pasien yang sudah ada di rumah sakit RSUD Sayang tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya kemudian beberapa peran yang kita ambil
pada saat terjadinya gempa pada hari-hari berikutnya tentunya adalah pendampingan kaji cepat bencana, darurat bencana, kemudian kita bantuan logistik penyelamatan, evakuasi korban, kemudian kita juga mendirikan dapur umum pada malam itu, kemudian pendirian tenda pengungsi untuk beberapa tempat yang memang pada malam itu bisa terjangkau, salah satunya adalah di Buni Kasih. Pendampingan kaji cepat kerusakan kebutuhan maupun dapur umum ini ternyata sangat berperan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya. Sehingga pada malam itu juga bisa diterbitkan pernyataan darurat dari pemerintah Kabupaten Cianjur, dilanjutkan juga dengan keluarnya surat keputusan tanggap darurat. Dalam proses selanjutnya tentunya pernyataan tanggap darurat dan surat pernyataan darurat itu harus diikuti dengan surat tentang SK Posko Darurat Pemerintah Daerah. Nah, karena aktivasi poskonya belum bisa berjalan, sehingga dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 itu masih dilakukan posko pusat yang berpusat pada pendopo Kabupaten Cianjur, yang dimana posko ini berisi multi pihak, multi sektor, dikomandoi oleh BNPB, kemudian BPBD dan beberapa stakeholder yang terkait, diantaranya seperti Basarnas dan Kesehatan, termasuk para relawan juga menggunakan posko multisektor ini sampai SK Bupati tentang posko atau aktivasi posko daerah bisa berjalan. Pada tahap awal yang paling rawan adalah tentunya penyelamatan, evakuasi korban, kemudian pengaturan logistik dan distribusi logistik. Sehingga itu yang memang ditangani pada tahap-tahap awal pernyataan atau pelaksanaan tanggap darurat akibat bencana di Kabupaten Cianjur. Ini salah satu contoh strukturnya yang dikeluarkan oleh Bupati Cianjur terkait dengan penanganan tanggap darurat di Kabupaten Cianjur, di mana posisi BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat menjadi pendamping penuh pada komando pada saat ini, yaitu Bapak Bupati di Kabupaten Cianjur. Dan pembagian tugasnya tentunya kita sebenarnya ingin supaya aktivasi daripada Pemda Cianjurnya sesegera mungkin, sehingga berbagi peran pada saat tahap-tahap awal pengaktifan posko di posko utama atau posko multisektor, multi pihak di pendopo Kabupaten Cianjur. Di sini bisa dilihat bahwa memang ada pembagian tugas atau peran yang semata-mata semuanya untuk mendukung aktivasi posko dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Dan yang paling penting tentunya dalam perkembangan waktu, biasanya tanggap darurat itu dinyatakan dalam ukuran untuk bencana daerah itu 1 minggu. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Cianjur, karena dengan kondisi dan situasi dampaknya pada saat pernyataan tanggap darurat maupun keputusan keadaan darurat akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur itu ditetapkan dari tanggal 21 sampai dengan 21 November sampai dengan 20 Desember 2022. Ini barangkali updating terakhir yang bisa kita lihat kondisinya dari penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Updating ini biasanya dilakukan kita tiap hari oleh posko pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dengan melakukan press conference dengan media, terutama media elektronik maupun media cetak. Jadi setiap tanggal 17 di situ dilakukan koordinasi, kemudian konsolidasi, dan ditetapkan satu pintu untuk informasi updating data perkembangan penanganan gempa di Kabupaten Cianjur ini
dimulai dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten Cianjur dengan didukung oleh BPBD, BNPB, dan pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan penanganan darurat di Kabupaten Cianjur. Di sini bisa kita lihat bahwa kecamatan terdampak ada 16 kecamatan. Kemudian ada 169 desa terdampak. Kecamatannya bisa dilihat seperti yang sering diberitakan di media-media elektronik maupun media-media televisi. Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Gekbrong, kemudian Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Pacet, Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Mande, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Haurwangi. Sementara Kecamatan Ciranjang ini adalah menerima dampak. Sebenarnya tidak ada dampak kerusakan, tetapi banyak pengungsi yang masuk ke Kecamatan Ciranjang, sehingga tetap dimasukkan sebagai area terdampak karena banyak sekali masyarakat yang mengungsinya ke Kecamatan Ciranjang, terutama dari kecamatan-kecamatan terdekat dengan lokasi. Kemudian hasil asesmen dan pendataan sampai dengan tanggal 6 Desember, karena ini perubahannya hampir tiap hari ada perubahan, tapi kita berharap tidak ada lagi penambahan. Posisi kerusakan akibat kerugian material ini sebanyak 47.769 rumah rusak. Dari 47.000 ini ada 22.000 lebih rusak ringan, kemudian yang rusak. Kemudian kita bisa melihat updating sampai dengan tanggal 6 korban jiwa yang terjadi akibat terjadinya dampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Korban meninggal dunia sebanyak 334 jiwa. Kemudian yang dalam pencarian sebanyak 8 jiwa. Yang mengalami luka berat akumulasinya 593 jiwa. Kemudian yang masih dirawat juga di Rumah Sakit Cianjur sebanyak 44. Dan jumlah yang mengungsi sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ini sebanyak 114.683 jiwa. Dan tentunya kemarin pada saat tanggal 6, karena ada aturan juga dari Basarnas untuk pencarian dan penyelamatan, memang mereka itu pertama dalam 7 hari, kemudian diperpanjang 3 hari menjadi 10 hari sebenarnya. Tapi ada tambahan lagi kekhususan karena masih banyak keluarga yang memang ingin tetap dicari, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya pada tanggal 6 Desember itu secara resmi menyatakan Basarnas tidak lagi secara khusus mencari, tetapi akan mengikuti di mana pembongkaran atau pembersihan dari akibat longsoran dengan alat-alat berat itu yang akan diikuti oleh Basarnas. Sehingga selanjutnya diidentifikasi maupun oleh jajaran Polres dengan tim DPI-nya serta jajaran Polda Jabar. Dan kita berharap memang tidak ada lagi ditemukan atau laporan tambahan terkait dengan jumlah korban jiwa maupun yang hilang dalam pencarian ini. Kemudian pemerintah Kabupaten Cianjur juga sudah dengan aktivasi poskonya sudah membuka
rekening untuk donasi di posko pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Dan sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 itu sudah terkumpul donasi lewat nomor rekening pemerintah daerah Kabupaten Cianjur itu sebesar 12.824.418.457 rupiah. Dan sudah diadakan pengeluaran untuk aktivasi posko itu sebanyak 3.079.679.000 rupiah, sehingga pada tanggal 6 Desember 2022 donasi yang dijadikan saldo ini sebanyak 9.749.457 rupiah. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang dalam data yang ada di Posko Mano Kabupaten Cianjur, beberapa kebutuhan yang mendesak yang memang sangat dibutuhkan, betul tadi yang disampaikan Pak Rektor, kemudian dari LL Dikti 4 ya, LL Dikti 4, bahwa memang dibutuhkan sampai dengan saat ini jenis-jenis tenda pengungsi. Tenda keluarga juga termasuk. Kemudian terpal, selimut, tikar, kebutuhan kelompok rentan, alat penerangan, dan makanan cepat saji. Dan posko Kabupaten Cianjur juga mengeluarkan call center yang bisa dihubungi dengan WA, yaitu ada 3 nomor ini. 3 nomor yang disampaikan dalam sebagai call center posko, baik itu untuk konfirmasi kalau sudah donasi maupun konfirmasi kebutuhan atau keinginan, serta konfirmasi untuk donasi dalam bentuk barang di posko pemerintah Kabupaten Cianjur. Kenapa hal ini masih sangat diperlukan dan data-data ini berubah? Karena pada dasarnya dari beberapa kegiatan ini memang pengungsian ini selalu berubah karena masih banyak yang pengungsi mandiri yang memang belum terupdate, sehingga pada saat asesmen dan pembukaan wilayah yang sangat susah aksesibilitasnya baru ditemukan pengungsi. Karena sampai dengan tanggal 6 Desember itu di sini kita bisa melihat beberapa titik-titik pengungsian. Ada titik pengungsian pusat yang terpusat sebanyak 375 titik. Kemudian yang banyak juga adalah titik-titik pengungsian mandiri, ada 119 titik. Nah, ini rata-rata yang selalu bertambah dalam perhitungan hari, tergantung seberapa besar. Sekarang akses yang masih tertutup ini karena rata-rata yang belum terbuka itu adalah yang jalannya jalan terjal. Alat berat tidak bisa masuk, sehingga segala alat harus dibawa dengan menggunakan kendaraan roda 2. Barulah terlihat baik itu bantuan yang sampai maupun titik-titik pengungsian yang bisa tercapai. Kemudian juga ada hal penting yang ingin disampaikan, karena dari data yang ada pada posko dan sudah dirilis ini sampai dengan tanggal 6 Desember 2022, ada kelompok pengungsi yang berdasarkan kelompok umur dan rentan. Di antaranya ini cukup banyak yang memang tentunya nanti bahwa tentang penanganan atau bantuan baik itu dari perguruan tinggi, dunia usaha maupun media ini bisa menyesuaikan juga bantuan sesuai dengan kelompok rentan, karena di titik-titik pengungsian ini ternyata banyak sekali yang memang masih berumur kurang dari 1 tahun, jadi masih bayi. Lebih kurang ada 3.027 jiwa. Kemudian balita ada 9.631 jiwa, anak-anak yang berumur 6 sampai 12 tahun kita lihat ada 14.730 jiwa, kemudian remaja itu ada 11.062 jiwa,
Lansia itu ada 7.453 jiwa. Ibu hamil ada 1.640 jiwa. Ibu menyusui ada 4.210 jiwa. Wanita subur sangat banyak, ini ada hampir 24.000. Kemudian penyandang disabilitas juga 147 jiwa. Anak terpisah dengan orang tua itu ada 107 jiwa. Dan perempuan sebagai kepala keluarga ada 3.287 jiwa. Ya, ini tentunya nanti penanganan pasca sambil ke arah pemulihan menjadi penanganan khusus yang tentunya memerlukan baik itu trauma healing maupun kebutuhan khusus di tempat-tempat pengungsian. Akan tetapi sebenarnya kebijakan sekarang karena berdasarkan informasi dari BMKG, sebenarnya informasi dari BMKG sampai dengan 4 Desember itu sebenarnya sudah terjadi juga gempa susulan sebanyak 382 kejadian gempa, di mana magnitudo terbesarnya ada di skala 4,2, kemudian yang terkecilnya ada di skala 1,0. Ini juga ada himbauan akhirnya dari pemerintah Kabupaten Cianjur, artinya Pak Bupati Cianjur menghimbau agar orang-orang atau para pengungsi yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing, terutama yang memang terdampaknya bukan dari epicentrum. Yang epicentrum itu lebih kurang sampai dengan tadi tanggal 6 Desember itu lebih kurang masih ada yang rusak berat, perumahannya rusak berat. Ini akan diambil kebijakan relokasi. Jadi relokasi pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Jadi bisa ini kalau pengerahan peralatan. Nah, ini permohonan logistik masih terus ke posko itu meminta bantuan permohonan logistik. Kemudian kita bisa juga penanganan pasca gempa, ini beberapa tahapan sebenarnya menurut peraturan perundangan yang harus ada pasca bencana ini, harus ada juga kajian dan segala macam. Akan tetapi ini sekarang dengan bimbingan atau pemerintah pusat, BNPB, kementerian, jadi tidak lagi berseri nunggu seperti ini, karena terutama rumah-rumah yang rusak berat di daerah epicentrum itu memang sudah hilang, rumahnya sudah terbawa longsoran tanah, rata-rata seperti itu. Sehingga itu yang menjadi prioritas sebenarnya untuk segera ditangani, dan memang kebijakan dari pemerintah pusat yang didukung juga oleh kita pemerintah daerah tentunya adalah harus ada relokasi pada tahap-tahap awal. Kalau ini pendatakan kerusakan ini dilakukan oleh bimbingan BNPB, terutama karena akan ada nantinya seberapa besar penghitungan jitu pasna, penghitungan kaji hitung pasca bencana untuk yang kerusakan berat, kerusakan sedang maupun kerusakan ringan. Nah, ini pendampingan yang kita lakukan sejalan tanpa menunggu tanggap darurat selesai, tapi pengkajian yang nantinya penanganan pasca bencana. Nah, ini pemberian bantuan dari Presiden RI Bapak Joko Widodo bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi, baik itu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dan memang sudah ada standarnya bahwa stimulan akan diberikan sebesar 50 juta rupiah untuk yang mengalami rusak berat, kemudian 25 juta rupiah untuk yang mengalami rusak sedang, dan 10 juta rupiah untuk yang mengalami rusak ringan. Dan tentunya ini akan segera karena pendataan tadi yang dilakukan oleh BNPB maupun Pemda bersama-sama Pemda Kabupaten
Cianjur ini sedang sejalan paralel dengan penanganan tanggap darurat. Salah satunya adalah pilihan itu adalah relokasi untuk terutama diprioritaskan dulu untuk yang wilayah-wilayah epicentrum. Karena di epicentrum itu kalau dibangun kembali kemarin arahan dari BMKG sudah hal yang tidak mungkin lagi. Selain mungkin kejadian bencana ini selalu berulang dan akan terjadi lagi pada suatu waktu di situ. Sehingga prioritas adalah pemindahan dari lokasi-lokasi yang menjadi titik epicentrum terjadinya gempa bumi. Dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR akan menyiapkan bangunannya dan pemerintah daerah dalam ini Kabupaten Cianjur menyediakan lokasinya dan sudah ditetapkan salah satu lokasi dari ada 3 lokasi sebenarnya, tapi tahap awal itu pemerintah Kabupaten Cianjur ini menetapkan dulu satu lokasi karena yang 2 lokasi lain masih menunggu clear dan clean-nya dari BMKG terutama atas pertimbangan yaitu di daerah Cipendawa sama daerah Cimacan. Itu yang disayang. Tapi yang sudah pasti sekarang dan sudah beberapa kali, ini mungkin yang ketiga kalinya Pak Presiden melihat calon lokasi untuk relokasi, yaitu di daerah Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku untuk relokasi, dan luasnya ini telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur lebih kurang 2,5 hektar. Kemudian biayanya dibebankan pada APBN dan itu akan dilakukan atau bertahap membangun untuk yang relokasi ini untuk selama waktu 3 tahun. Jadi pada tahap awal nih sampai akhir Desember ini direncanakan akan terbangun 200 unit rumah. 200 unit rumah dengan model yang dikembangkan oleh PUPR yaitu berupa rumah instan sederhana sehat, RISA. Rumah instan sederhana sehat atau RISA. Nah ini, dengan struktur yang tahan gempa, dengan tipe 36 dan akan direncanakan sampai akhir Desember ini 200 unit. Dan direncanakan juga nanti kalau memang prioritas-prioritas ini juga berjalan, mudah-mudahan sampai dengan akhir 2023 itu sudah terbangun sekitar 800 sampai dengan 1000 unit. Dan ini luas tanah untuk setiap tipe ini nanti disediakan sebesar 75 meter persegi. Jadi gambaran itulah yang menjadi updating kita bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terutama pada saat masa transisi pemulihan ini sama dengan masa pasca bencana. Ada beberapa hal lain yang memang di cross cut yaitu dengan relokasi pada saat awal ini dengan diprioritaskan bagi lokasi-lokasi rumah yang ada di epicentrum. Barangkali itu beberapa hal yang ingin kami informasikan terkait dengan penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur dan kita berharap bahwa nantinya ada hasil seminar ini bisa memperkuat langkah-langkah pemerintah untuk berlangkah cepat, tepat, dan tertib serta membangkitkan semangat spirit bangkitnya Kabupaten Cianjur. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, mohon untuk dapat bergabung dengan saya di depan, Pak. Kita akan buka ada sesi tanya jawab, tapi ini karena waktunya sangat terbatas. Jadi saya akan tawarkan kepada audiens itu jika ada yang mau bertanya hanya untuk 2 orang. Kami persilakan. Jika ada yang mau bertanya. Ya, oke. Ada Ibu Cecil. Ibu Cecil di bagian depan. Silakan. Ada lagi? Oh, yuk, silakan. Ya. Mungkin kita mulai dari Bu Cecil dulu ya, di depan di sini.
Ya, silakan Ibu Cecilia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya singkat saja, apakah pembangunan rumah-rumah yang rusak itu akan dilakukan dengan cara yang biasa tradisional atau akan dibangun mengikuti cara-cara rumah tahan gempa meskipun itu bukan untuk bangunan bertingkat banyak. Jadi meliputi material yang harus dipakai, struktur rumah, dan kemudian terutama sambungan-sambungan supaya jika terjadi gempa, kerusakannya minimal, tidak sampai roboh dan tidak sampai menimbulkan kerusakan yang sangat dahsyat. Kalau itu diinginkan, saya kira Fakultas Teknik Sipil, bagian struktur Unpar siap untuk membantu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Cecil. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Kami persilakan, mohon dibantu. Nanti setelah ini mohon berkenan Pak Budi untuk bisa memberikan jawaban Pak ya. Silakan, mohon untuk menyebutkan nama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa berdiri Pak. Oke. Ya. Perkenalkan nama saya Sumirta dari Bapeda Sumedang. Dan pertama kali saya ucapkan terima kasih atas undangannya Prof. Paulus untuk kami bisa hadir di sini. Sama-sama untuk barangkali mendapatkan pencerahan tentang gempa bumi di Cianjur. Belajar dari gempa bumi Cianjur, barang tentu kami sebagai aparatur di Sumedang, terutama di bagian perencanaan, tentu ini sangat berkepentingan sekali dengan cara belajar tentang gempa Cianjur. Kenapa? Sebab ini sangat terkait dengan kondisi Sumedang yang juga mungkin sementara ini masih luput dari perhatian banyak orang. Beberapa PSN yang sangat berdampak besar dan masif saya kira itu sudah ada di Sumedang terbangun begitu, terutama di Jatigede. Beberapa referensi menunjukkan bahwa Jatigede juga itu adalah berada di Sesar Baribis, kemudian di sebelah selatannya juga ada Sesar Citarik, ada yang juga yang menyebutkan Sesar Tanjung Sari itu yang membentang sampai dengan Cadas Pangeran. Ini mungkin juga perlu patut perhatian juga Pak bagi kami, tentu terutama dalam hal mitigasi kedepannya seperti apa yang sampai saat ini belum ada SOP-nya Pak. Jatigede itu agak di atas, kemudian di bawah itu ada pemukiman yang juga tentu itu harus dipikirkan lebih jauh begitu. Itu mungkin juga mohon nanti ke depan Pak berbagai kajian, kalau misalkan ada kajian-kajian dari Universitas Parahyangan ini juga bisa diarahkan juga di kami. Kami sangat welcome Pak untuk kajian-kajian itu. Kemudian mudah-mudahan ini Universitas Parahyangan ini bisa mengawal negeri Parahyangan ini supaya tetap jadi Parahyangan Pak. Negeri tempatnya Parahyangan itu. Termasuk salah satunya Sumedang untuk dikawal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bumi Parahyangan ini. Itu mungkin apresiasi dari kami atas terselenggaranya seminar ini. Kemudian kalau untuk beralih ke Cianjur tadi Pak sangat menarik. Yang pertama bahwa memang kalau berkaca dari pengalaman kami di Sumedang tentang longsor memang hanya sampai dengan 30 rumah Pak yang untuk relokasi. Kalau lihat di sini kerusakan yang rusak beratnya itu sampai 11 ribuan kan Pak. Ini tentu cukup berat barangkali ya untuk merelokasi 11.000 sekianan rumah-rumah yang rusak, atau mungkin tadi lebih dari besar dari itu kalau ditambah dengan yang rusak ringan dan yang rusak sedangnya. Tentu ini memerlukan lahan yang memang secara tadi geologi juga mungkin aman dan juga layak begitu ya. Tentu bukan hanya sebatas memindahkan orangnya. Kalau berkaca dari kami memindahkan relokasi itu kan memindahkan orang Pak. Berbeda dengan memindahkan kucing seperti itu ya. Sebab itu sangat terkait dengan aspek-aspek sosial dari mereka yang terdampak. Itu mungkin juga harus tidak luput jadi perhatian. Kemudian yang selanjutnya tadi saya melihat bahwa untuk di dalam kelompok pengungsi itu didominasi oleh kelompok wanita subur Pak. Wah, ini juga mungkin perlu perhatian juga, itu sampai garisnya merah tadi saya lihat di grafiknya. Ini tentu perlu perhatian tersendiri sebab
Ya jangan sampai ada sesuatu yang kalau boleh dikatakan loss generasi di situ, ataupun mungkin dapat dikatakan sustainability dari generasi yang ada di lokasi bencana gitu. Ini juga mungkin perlu di sebagai catatan ya, mudah-mudahan mungkin kami bisa meminta arah pencerahannya seperti apa penanganannya. Ini mudah-mudahan bisa kami bawa ke Sumedang untuk hal-hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi Pak buat Sumedang. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, ini ada 2 pertanyaan Pak, cuma yang ketiga ini agak sedikit panjang gitu Pak. Ya, yang pertama itu dari Bu Cecilia, apakah rumah-rumah yang nanti akan dibangun itu akan dibangun dengan cara tradisional atau memang nanti disiapkan juga tahan gempa? Monggo Pak, silakan. Terima kasih Bu Cecilia atas tanggapannya. Memang terkait dengan kebijakan pembangunan rumah kembali ini, jadi kebijakannya masih tetap bahwa untuk yang rumah terdampak itu, yang rusaknya itu berapa banyak ini dari lokasi epicentrum. Dan juga tentunya pertimbangan-pertimbangan dari PPMBG dan juga BMKG. Sedangkan untuk rumah-rumah yang terdampak rusak, kemudian sedang dan rusak ringan, itu yang memang di luar epicentrum ini, memang pemerintah tadi menjanjikan dan memang sudah ada aturannya, diberikan stimulan. Jadi hanya stimulan saja. Nah ini mungkin memang pekerjaan rumah yang beratnya ini nanti tim pemerintah daerah bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang akan selain mendata juga mengasesmen seberapa banyak yang memang bisa dibangun kembali di lokasi yang sama. Dan itu kan pertimbangannya pertimbangan para ahli. Akan tetapi dalam jangka dekat stimulan ini akan dikeluarkan dulu, tapi tetap nantinya juga hasil kajian juga dan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah. Jadi untuk lokasi-lokasi yang memang epicentrum dan memang itu sudah sangat terdampak besar dan rumahnya juga sudah hilang, ini rata-rata tidak ada lagi rusak ringan sedang, semuanya diprioritaskan untuk direlokasi. Dan jumlahnya memang yang rusak berat tadi kaitan dengan pertanyaan dari Pak Suminta dari Kabupaten Sumedang, memang tidak semuanya Pak akan direlokasi karena yang diprioritaskan adalah yang titik-titik terutama dari kemarin yang terakhir informasi itu wilayah-wilayah Cijedil, kemudian wilayah-wilayah Mangunkerta yang memang itu episentrumnya Pak, episentrumnya dari gempa yang terjadi pada tanggal 21 itu, jadi wilayah Kecamatan Cugenang dan wilayah kecamatan berdekatan Pacet Pak. Seperti itu akan diprioritaskan pada tahap awal hasil asesmen dan tentunya nanti juga akan dikaji cepat dan di pendapat para ahli itu sekitar antara 3.000 sampai 4.000 Pak nantinya yang akan direlokasi itu. Itu baru perkiraan angka asesmen. Sehingga yang rusak berat itu memang di luar yang nanti prioritas untuk relokasi. Nah, kaitannya Bu itu dengan kebijakan juga, jadi nanti hanya akan stimulan diberikan. Jadi yang sudah relokasi ini tidak dapat stimulan. Jadi yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan itulah yang mendapat stimulan dari pemerintah sebesar 50 juta, kemudian 25 juta atau 10 juta. Meskipun rumahnya hanya bocor, kalau 10 juta ya harus diterima juga. Ya mudah-mudahan sebenarnya bukan untung kalau dalam kondisi gini, bisa untuk kehidupan lain. Seperti itu. Kemudian barangkali itu ya Bu Cecilia ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kembalinya nanti karena himbauan juga untuk wilayah-wilayah tertentu dari Pak Bupati ini sudah boleh membersihkan Bu. Membersihkan tapi pada saat asesmen dan jitu pasna tentunya by name, by address itu yang menentukan nantinya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kemudian betul sekali Pak Sumitra dari Kabupaten Sumedang, kalau kita memang tidak, itu para ahli Pak yang nanti, tapi paling tidak kalau di
BPBD ini, khususnya pemerintah daerah maupun BNPB, pemerintah pusat, ada namanya satu standar yang harus dibuat dalam menangani atau potensi bencana. Karena pada dasarnya Jawa Barat ini seluruh potensi bencana yang ada di Indonesia ini ada di Jawa Barat. Bisa dijadikanlah disebut juga lab alamnya Jawa Barat nih, lab alamnya bencana di Indonesia. Salah satunya tentunya kita harus memiliki namanya kajian resiko bencana. Nah ini hasil-hasil dari para ahli yang nanti diterjemahkan di tingkat provinsi itu menjadi rencana penanggulangan bencana. Dan produknya ini memang produk 5 tahunan Pak. 5 tahunan misalnya dari 2020 sampai 2025. Dan kalau ada kejadian besar yang tingkat provinsi itu harus direview dalam 3 tahun terakhirnya. Nah di kabupaten kota juga demikian, termasuk di Kabupaten Sumedang. Barangkali bisa dilihat nanti di petanya lokasi kajian resiko bencananya di BPBD Kabupaten Sumedang. Seperti apa lokasinya, karena sekarang bangunan ini sudah jadi ataupun sudah ini, barangkali mitigasinya nanti tentu para ahli yang bisa menentukan mitigasi strukturalnya seperti apa. Nah tinggal nanti pemerintah daerah baik provinsi maupun tinggal mensosialisasikan mitigasi-mitigasi yang sifatnya untuk segala upaya baik struktural maupun non strukturalnya yang bisa kita lakukan bersama. Kemudian terkait dengan tadi betul sekali Pak, untuk kebijakan-kebijakan ini, makanya ini saya bilang juga Pak, tadi kami sampaikan dari updating data ini terkini ini banyak sekali kan yang bisa kita tangani. Jadi pekerjaan berat yang luar biasa dari seluruh sektor. Sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial. Jadi tidak semata-mata kita hanya akan menangani jumlah yang rusak dan jumlah jiwa. Akan tetapi ini panjang ceritanya, kita semua sektor dengan komandonya nanti para kementerian barangkali dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur ini menangani bagaimana kondisi-kondisi kesehatan, kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikis, dan tentunya ini tidak bisa sendirian pemerintah. Jadi dunia akademisi, dunia usaha akan sangat dibutuhkan cukup besar karena pekerjaan rumah pasca bencananya atau pasca pemulihan pun jauh lebih berat juga dibandingkan pada saat tanggap darurat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi tadi ditegaskan oleh Pak Budi bahwa memang ini untuk penanganan bencana itu akan melibatkan banyak sektor gitu ya. Ya, termasuk salah satunya adalah dari akademisi. Jadi ini beliau secara tidak langsung juga mengundang ya perguruan tinggi ya, industri untuk terlibat gitu ya dalam proses penanganan dan juga mitigasi bencana. Karena kalau tadi Pak Budi mengatakan bahwa Jawa Barat ini adalah lab gitu ya, alam. Nah ini kalau saya dengar dari Pak Paulus Pramono itu yang lebih sering itu adalah bahwa Indonesia ini supermarketnya bencana gitu Pak ya. Jadi memang semua ini memang harus saling mendukung gitu ya. Dan potensi bencana itu selalu ada di depan kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi mudah-mudahan dengan kesiapan ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang lain, kita dapat menangani bencana ini itu dengan jauh lebih baik lagi sehingga korban terdampak pun bisa menjadi jauh lebih sedikit gitu ya. Dan harapannya proses bencana ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana ke depan kita bisa lebih bijak dalam mengelola kebencanaan ini. Rasanya itu yang dapat kita sampaikan ya untuk sesi yang pertama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Budi atas perkenan waktunya dan juga sharingnya. Saya ingin informasikan sekali lagi Bapak Ibu, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, ada beberapa hal yang saat ini juga masih dibutuhkan, itu sangat mendesak, ya mungkin ini juga bisa diinformasikan lebih lanjut ya. Itu ada tenda pengungsi, terpal, selimut, tikar, kebutuhan kelompok rentan,
alat penerangan, dan makanan siap saji. Tadi Pak Agus juga menyampaikan ada kebutuhan untuk sanitasi dan air bersih, betul Pak ya? Nah mudah-mudahan dengan atau melalui seminar ini, informasi kebutuhan tadi dapat segera tersampaikan gitu ya kepada para pihak yang mungkin dapat juga memberikan kontribusi untuk penanganan bencana Kabupaten Cianjur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Budi. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Budi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Budi Juanda dan Pak Dodi selaku moderator. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Lalu kami juga mau mengundang untuk Bapak Profesor Paulus Pramono Raharjo, PhD, untuk memberikan plakat kepada keynote speaker dan sertifikat kepada moderator. Paulus Pramono. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan break sejenak sampai dengan pukul 11. Bagi para peserta dipersilahkan keluar ruangan untuk menukar kupon snack yang berada di seminar kit. Lalu kami ingatkan, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam auditorium. Makan dan minum dapat dilakukan di sekitar plaza. Setelah break, para peserta diminta untuk kembali tepat waktu. Terima kasih.